حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبذكره تنزل الرحمات وبشكره تزيد الخيرات، والصلاة والسلام على فخر الكائنات محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الصدق والكرامات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى هذه الأمة. اللهم فصل وسلم وبارك على صاحب المعجزات محمد وعلى آله وأصحابه وقرابته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان هجرته إلى الدنيا يوصبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para cendekiawan, insan akademis, para alim ulama, para tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sepatutnya marilah sama-sama kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak besar nikmat yang dikaruniakan kepada kita sekalian, terutama nikmat sehat wal afiyah, di mana dengan nikmat ini kita dihantarkan untuk hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala melaksanakan salat Jum'ah berjamaah. Inilah bukti syukur kita atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dengan satu harapan, semoga dengan bersyukurnya kita Allah akan terus menambahkan nikmatnya kepada kita. Amin. Dan juga Allah mudahkan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam
kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita selalu berselawat dan selalu menghidupkan sunnah-sunnahnya akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kasih kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita perbanyak berselawat kepada Nabi besar Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama Islam sebagai agama yang kita yakini satu-satunya agama yang membawa kepada keselamatan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat, telah memberikan konsep-konsep kehidupan kepada umatnya. Ada satu konsep perubahan yang ini menjadi salah satu sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kepada kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Tidak akan Allah merubah nasib suatu bangsa hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka berusaha untuk merubah, memperbaiki nasib kehidupan mereka kepada yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 14 abad yang lalu Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk berhijrah makani dari Mekah menuju ke Madinah, dengan maksud dan tujuan adalah untuk merubah keadaan umat Islam yang pada saat itu sedang gigih-gigihnya untuk melaksanakan dakwah Islamiyah. Akan tetapi kafir Quraisy tidak begitu saja membiarkan Rasul dan para sahabatnya untuk bebas menyampaikan dakwah Islamiyah. Bahkan mereka mengancam Rasul dan para sahabat. Bahkan kita baca dalam sejarah, nyawa Rasul dan para sahabatnya pun terancam oleh kafir Quraisy. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kepada Rasul dan para sahabatnya untuk hijrah. Hijrah yang sebenarnya yaitu berpindah dari Mekah ke Madinah. Inilah hijrah makaniyah. Yang kita fahami bahwa Allah ingin merubah nasib umat Islam. Dan benar hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa tahun kemudian terjadilah Fathu Makkah yang menandakan bahwa keberhasilan perjuangan daripada dakwah Islam yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya telah sampai kepada puncak kemenangan. Lalu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertanya, apakah kita harus hijrah seperti halnya Rasul dan para sahabatnya, pindah dari satu tempat ke tempat lain, pindah dari satu daerah ke daerah lain? 14 abad yang lalu hijrah makaniyah telah selesai, ma'asyiral hadirin. Yang sekarang ini yang dilakukan, dan apabila kita ingin menghidupkan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah kita melakukan hijrah ma'nawiyah. Paling tidak ada 4 yang harus kita peduli perhatikan.
daripada hijrah ma'nawiyah ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hijrah i'tiqadiyah, keyakinan kita apabila kita dalam satu tekanan yang tidak memberikan kebebasan kita untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan kita, i'tikad kita, maka kita harus hijrah. Yang kedua adalah hijrah fikriyah. Apabila pemikiran kita masih terkungkung dengan kejahiliahan. Maksudnya hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, baru-baru ini kita mendengar di antara di kalangan akademisi Islam terjadi proses usaha untuk mengkerdilkan Islam dengan satu pemikiran yang dituangkan dalam disertasi S3 doktoral yang mengatakan bahwa zina itu adalah halal. Apabila zina itu dilakukan secara tersembunyi. Zina yang haram adalah zina yang dilakukan di hadapan umum. Hal ini dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Ini secuil daripada konsep di mana ghazwul fikri sedang terjadi ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekatkan kepada perzinahan. Dekat saja tidak boleh, apalagi melakukan perzinahan itu. Lalu dalam pemikiran akademisi Islam ada yang mengatakan bahwa perzinahan diperbolehkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Inilah ghazwul fikri yang terjadi hadirin. Kita harus hijrah, meninggalkan pemahaman pemikiran yang mengkerdilkan Islam, ajaran Islam, bahkan syariat Islam. Hijrah yang seperti ini hadirin mutlak harus kita lakukan. Yang ketiga adalah hijrah syu'uriyah, di mana perasaan kita dalam keadaan tidak nyaman untuk memeluk agama Islam sebagai agama yang kita yakini kebenarannya, maka boleh kita melakukan hijrah untuk pindah kepada suasana hati, kedamaian, ketentraman seperti yang diajarkan oleh Islam, bahwa Islam adalah dinus salim, agama yang mengajarkan kepada kedamaian dan ketentraman. Lalu yang keempat adalah hijrah sulukiyah. Inilah momentum yang harus kita fahami ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan datangnya tahun baru Hijriyah kita harus merubah diri kita. Kenapa? Kalau tidak ada perubahan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia termasuk insan yang paling merugi. Khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya tapi mereka memperbaiki kualitas amal ibadahnya, sulukiyahnya, perilakunya, etikanya, attitude-nya. Wasarrun nas, dan sejelek-jeleknya manusia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, umatku yang tala umruhu wa sa'a amaluhu, dia yang panjang umurnya tapi semakin jelek kualitas keimanannya, kualitas akhlaknya. Ini yang tidak diharapkan oleh Islam ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin, kita bangga ketika kita melihat saudara-saudara kita ada yang membuat satu komunitas hijrah. Mereka sadar bahwa mereka ingin membenahi kadar keimanan mereka, kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ataupun mereka harus sadar bahwasanya sebelum kita melakukan itu semua, kita harus memperhatikan satu hal yang diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? An-niyat.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Segala sesuatunya tergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan segala sesuatunya itu tergantung dari apa yang kita niatkan, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha. Karena pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk hijrah, ada sahabat yang melakukan hijrah bukan betul-betul mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, akan tetapi mereka mencari dunia, materi, dan juga wanita cantik yang ingin dinikahinya. Naudzubillah. Itulah si Qais yang berhijrah bersama Rasul tapi salah memasang niat. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya dia tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia hanya mendapatkan dunia semata dan wanita yang dicintai saja. Inilah yang harus kita benahi, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita dukung saudara-saudara kita atau kita yang sedang ingin merubah diri kita, melakukan change of life, perubahan diri. Akan tetapi yang pertama kali yang harus kita benahi terlebih dahulu, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niat kita jangan sampai salah ketika kita melakukan satu perubahan, ketika kita melakukan hijrah dari kejahiliahan kepada terang benderang Islam. Kita ingin mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan di dunia maupun juga kebahagiaan di akhirat. Kita menuntut ilmu di lembaga pendidikan ini tidak lain ingin melenyapkan sifat-sifat kebodohan pada diri kita, meninggalkan lembah kejahiliahan, ketidaktahuan pada diri kita, menuju kepada terang benderang Islam. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita maknai tahun baru Hijriah ini sebagai satu momentum perubahan pada diri kita, masyarakat kita, dan juga lingkungan kita untuk lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan niat yang kita pasang lillah bimardatillah, karena untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوبة الشديد العقاب ذي الجلال والإكرام لا إله إلا هو إليه المناب أشهد أن لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وقرابته وأهل بيته أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inti daripada khutbah yang kami sampaikan pada Jumat yang berbahagia ini adalah hijrah adalah merupakan satu momentum untuk merubah diri kepada yang lebih baik pada masa-masa mendatang. Karena Allah mengingatkan kepada kita, sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa, dan Allah tidak akan merubah nasib kita kecuali diri kitalah yang berusaha untuk melakukan perubahan itu
Sementara kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menunjukkan kepada kita jalan yang diridainya, jalan untuk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية من الصحابة والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر جيوش الإسلام والمسلمين وأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.